Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau menginformasikan lagi ya seputar dunia servis. Ini bukan untuk software ataupun hardware-nya ya, tetapi Bang Teksir akan menginformasikan tool pendukung ya manajemen usaha yang sebelumnya sudah Bang Teksir review, dan kita akan review kembali untuk update terbarunya ya. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, khususnya untuk sobat Teksir yang beragama Islam ya, dari Sabang sampai Merauke, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita di tahun ini termasuk puasa Ramadan dan kebaikan lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bang Teksir juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam banyak konten yang sudah Bang Teksir buat. Oke, langsung saja ya sobat-sobat Teksir. Di sini Bang Teksir juga mengucapkan terima kasih ya kepada sobat Teksir dari Sabang sampai Merauke yang sudah menggunakan produk Bang Teksir, yaitu GSM ID Cash Pro ya. Bagi yang belum ya silahkan dicoba ya. Ini meskipun bukan di dunia software, tetapi ini adalah tool pendukung ya manajemen usaha sobat-sobat Teksir semua, agar rapi, real time, dan modern tentunya. Jadi kalau modern, rapi, konsumennya juga semakin percaya ya sobat-sobat Teksir, karena sering Bang Teksir ingatkan, memang benar dalam suatu usaha itu yang pertama skill. Oke, Bang Teksir setuju. Tapi jangan pernah lupakan manajemen usaha tersebut dan marketingnya, karena itu juga sangat-sangat berpengaruh. Banyak skill bagus tapi ujung-ujungnya tidak bertahan lama ya. Dan ini juga Bang Teksir buat karena ini produk Bang Teksir sendiri, itu sangat murah ya sobat-sobat semua, tidak mengurangi kekayaan sobat-sobat Teksir. Mulai dari 35.000 saja itu udah pro ya. Untuk yang mau coba ya boleh, karena ada demonya ya, versi demonya. Silahkan registrasi saja. Di sini Bang Teksir nggak banyak membahas karena untuk full pembahasan sudah Bang Teksir buatkan kontennya sebelum ini ya. Di sini Bang Teksir hanya membahas fitur terbarukan saja ya. Oke, langsung saja ya sobat-sobat Teksir. Bagi yang sudah jadi member, silahkan login saja ya, tinggal login saja. Dan dari awal Bang Teksir update atau rilis itu masih versi 1 ya sobat-sobat semua, dan sekarang sudah versi 8. Artinya sudah banyak perbaikan, penambahan fitur yang memang enggak Bang Teksir upload di YouTube ya. Untuk fitur-fitur yang memang sangat-sangat dibutuhkan baru Bang Teksir upload. Dan Bang Teksir juga mohon maaf untuk semua member yang mana requestnya belum Bang Teksir dengar ya, karena request itu kalau cuma satu berarti yang lain tidak dibutuhkan. Contoh, saya ada 200 member sebagai contoh seperti itu, lalu yang request hanya cuma satu. Nah ini Bang Teksir harus nunggu suara yang lainnya juga, apakah fitur ini dibutuhkan. Kalau iya, maka Bang Teksir akan update gitu ya. Jadi yang pernah request ke Bang Teksir lalu belum diupdate ya, Bang Teksir lagi menunggu kritik dan saran dari pengguna lainnya ya. Oke, ini tampilannya ya sobat-sobat Teksir. Di sini seperti yang Bang Teksir jelaskan, auto bisa mode owner atau mode karyawan. Apa artinya Bang? Mode owner itu full access ya, contohnya bisa hapus data, nah ya, lalu bisa edit data tuh ya. Kalau karyawan nggak boleh karena rentan, itu data sensitif toko ya. Karyawan tugasnya hanya
transaksi, urus toko, input data. Nah, itu karyawan. Urusan yang sangat-sangat sensitif, hapus data, edit, itu nggak boleh. Itu urusan owner. Kalau memang nanti ada barang yang memang perlu dihapus, ya harus laporan owner tentunya kan gitu ya. Ini sangat penting dalam dunia usaha agar lebih profesional ya. Nah, default-nya adalah mode owner. Nah, di sini seperti yang Bang Teksir sudah bilang ya, di my setting ini kita bisa set ke mode karyawan otomatis. Jadi fitur-fitur yang sensitif itu auto disable atau nggak bisa. Contohnya ini ya, mode owner, kita tinggal klik saja ke mode karyawan lalu simpan perubahan, tunggu sampai ada notif sukses ya, karena sedang proses. Nah, ini sudah ada notif sukses ya sobat-sobat Teksir, akses tool berhasil diubah ke mode karyawan. Nah, ini bisa dilihat ya, auto ya, mode karyawan. Coba sekarang yang fitur-fitur sensitif kita gunakan. Nah, nggak bisa ya sobat-sobat semua, akses terbatas, kayak edit juga akses terbatas. Lalu untuk di wipe data ya juga nggak bisa. My Toko contohnya, My Toko ini ada hapus item, nggak bisa ya. Lalu edit stock nggak bisa juga, hapus kategori nggak bisa, karena itu mode owner. Mode owner full access. Mode karyawan dia hanya urusan membantu pekerjaan kita, transaksi, input data dan lain sebagainya ya. Kemudian di my service juga tetap nggak bisa ya. Contoh kalau input data masih bisa karena ya itu tugas karyawan. Input transaksi juga masih bisa. Nah, ini juga masih bisa. Yang nggak bisa hapus data. Nah, ini sensitif. Jadi hanya mode owner saja. Jadi hanya pemilik saja yang bisa ya sobat-sobat semua. Begitu juga di My Toko, tambah stok bisa ya, tinggal pilih aja. Nah, bisa ya. Edit nggak bisa karena sensitif ya, urusan owner. Kalau owner perintah ya nggak masalah. Lalu tambah transaksi nah, bisa ya. Hapus item nggak bisa, hapus kategori juga nggak bisa. Oke, paham ya? Nah, lalu timbul pertanyaan, loh Bang, kalau cuman pengaturan itu ya tinggal nanti karyawan tinggal ubah lagi ke mode owner. Oh, tidak semudah itu Ferguson ya. Ketika karyawan mencoba merubah ke mode owner lalu klik simpan akses, nggak bisa. Jadi ada verifikasi owner. Ini apa Bang? Ini adalah akun login yang di login kan di tool ini. Jadi akun login itu nggak boleh ada orang yang tahu karena sifatnya privasi, hanya Anda pemilik yang punya akses gitu ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini contohnya. Kalau ke owner ke mode karyawan, nah itu nggak ada proteksi ya. Tapi kalau mau dari karyawan ke mode owner, contohnya ini, agar full access dia kalau ada karyawan-karyawan nakal, oh nggak bisa. Ini wajib akses dari owner, yaitu pemilik akun. Contohnya ini ya sobat-sobat semua cara kerjanya. Nah, kalau memang oleh server dinyatakan akun Anda valid, ya maka akan berhasil diubah ke mode owner. Contohnya, sekarang kita akan hapus. Ini ya, sebagai contoh ini ya, hapus data. Tuh ya, real time dari server. Contoh, kita akan hapus semua data ini full 1 bulan, bisa. Nah, ini ada notif dari Bang Teksir. Jadi kalau mau hapus data selama 1 bulan disarankan backup dulu via PDF atau via export Excel ya. Oke ya, tuh terhapus semua ya. Begitu juga data toko kalau sudah mode owner full access. Contoh, nah ini hapus item ya. Tuh hilang semua. Kemudian di my service, contoh kita hapus data service user ya. Kita hapus ya. Nah, hilang semua ya. Lalu di my setting, nah stroke, urusan stroke ini kita hapus bisa kalau mode owner ya. Kita hapus full yang no
Yes, tuh ya, hilang semua ya sobat-sobat semua. Itu memang kalau mode owner ya pemilik bebas, namanya juga pemilik. Nah, itu adalah salah satu fitur terbaru di versi 8 ini. Lalu apalagi Bang fitur terbaru di versi 8 ini? Memperbaiki kecepatan baca data ya sobat-sobat semua. Kecepatan baca data server. Jadi kalau Sobat Teksir sudah registrasi di tool ini, itu Sobat Teksir selama akun Sobat Teksir aktif, ya Sobat Teksir itu mempunyai sebuah server, anggap aja gitu, instan. Jadi ada kadang yang menawarkan tool tapi ribet, harus pakai Google Sheet ya, harus nyeting API. Enggak gitu kalau Bang Teksir ya. Bang Teksir itu sudah mod yang memang sudah profesional. Begitu login Anda punya server, gitu aja. Anda yang mengelola server itu. Urusan hapus, edit, Anda yang pemilik akun yang punya akses gitu. Nah, ini mod My Setting ini itu adalah mod tambahan untuk owner atau karyawan. Contohnya gimana Bang? Contoh, dalam suatu toko itu ada 2 PC. PC pertama itu untuk akses bos, yaitu owner, pemilik ya. Nah, itu Anda pakai mod owner. Lalu Anda login-kan akun ini ke PC depan biasanya ya, mod kasir atau mod karyawan ya, anggap aja gitu. Nah, login kan akun yang sama, lalu setting ini ke mode karyawan, sudah ya. Lalu simpan perubahan. Apakah aman Bang? Aman ya, nggak bisa di bypass karena semua data di server dan butuh authentication. Jadi sangat-sangat aman ya. Meskipun tool closing udah sekali setting udah jalan, selama Anda tidak ganti PC. Nah, ini ya mode karyawan ya. Itu akan tetap mengikuti settingan Anda sebagai owner. Kalau nanti ada update tool aman, nggak ngaruh. Ya, setting itu nggak masuk di PC, settingan itu nggak masuk di tool. Settingan itu hanya percaya ke server. Nggak ada tool Bang Teksir yang percaya klien, nggak ada. Semua harus percaya server karena itu sumber kebenaran. Jadi saya rasa ya sulit untuk di bypass ya, karena modnya double, ada token, ada authentication ya, jadi sulit. Jadi tool ini hanya kerangka. Semua data sensitif, data Anda, data keuangan Anda, data toko Anda semua di server Anda masing-masing dengan keamanan berlapis. Jadi jangan khawatir ya sobat-sobat Teksir. Nah, itu tadi ya sobat-sobat semua untuk update di versi 8 ini. Mudah-mudahan membantu, dan ingat ini produk Bang Teksir sendiri dan saya akan terus update ya ke fitur-fitur terbaru, bahkan nanti bila perlu ada APK-nya, bila perlu nanti ada websitenya ya itu butuh waktu. Kita fokus dulu ke yang sudah ada sampai benar-benar ke versi yang terbaik. Nah, itu ya. Ya bisa sobat-sobat Teksir rasakan lah, update kadang 3 hari sekali pasti ada update. Bang, kalau update bayar lagi? Enggak, Pro. Anda bebas update kapan saja. Notifikasi selalu otomatis real time ke yang punya tool. Jadi otomatis ada notifikasi saat Anda pertama kali buka tool jika memang ada update. Jadi mulai dari 35.000 itu sudah full support selamanya ya, full support selamanya. Kalau ada apa-apa tinggal bilang aja, settingan printer tinggal bilang. Kemudian bebas pindah PC ya, bebas pindah PC asal laporan ke Bang Teksir karena itu prosedur keamanan gitu ya. Jadi insya Allah sangat-sangat sudah ya 75% lah ke versi yang lebih baik ya. Dan Bang Teksir janji ya, karena ini produk Bang Teksir sendiri, jadi nggak ada matinya. Karena Bang Teksir pakai ya untuk di beberapa toko. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat Teksir. Ini sambil ngabuburit Bang Teksir ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum coba ya silahkan dicoba ya. Toh juga ada mod demonya, tinggal kita gunakan
Jadi ketemunya dalam dunia usaha itu skill bagus, manajemen keuangan bagus, marketing bagus, ya insya Allah akan bertahan lama ya. Ingat, yang terpenting skill, saya setuju itu. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan sebuah skill tanpa manajemen keuangan baik, tanpa marketing usaha yang baik, saya yakin gak akan bertahan lama. Nah itu ya. Oke, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.